coba tiga kedua tangan ya tobat masuk rambut yang kelima masuk kedua kaki yang terakhir yaitu takbir yang mana semua rukun yang tersebut kita harus tertib. Saat rukunnya adalah tertib. Apa itu tertib? Mendahulukan yang harus terdahulu dan yang terakhirkan yang harus terakhir. Dalamnya jika ada rukun wudu nomor 1 sampai 5 tadi, kita tidak boleh nomor 5 dulu, tapi terus meruntun dari nomor 1, 2, 3 sampai 5. Ya ngerti? Ya untuk sekarang kita menginjak kepada materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang syarat dan rukun sholat. Langsung saja, bukan syarat ataupun rukun sholat dari sholat tersebut, tetapi kita akan membahas apa itu syarat dan rukun. Sebelumnya kita akan membahas syarat dan rukun. Syarat itu bisa didefinisikan bahwa wajib istamaro, yaitu sesuatu perkara yang wajib terus menerusnya, atau kalau menurut kita mah ulah heureun gitu. Jadi guru aya we si syarat mah, atau untuk bahasa gaya nama kalau bahasa Inggrisnya itu continue. Apa itu continue? Jadi syarat itu tadi disebutkan bahwa yang telah kita bahas yaitu wudu. Nah, wudu itu termasuk kepada syarat sholat. Nah, si syarat tersebut agar kita sah sholat, agar kita dapat melaksanakan dan diterima sholatnya harus mempunyai syarat, yaitu wudu. Nah, si wudu tersebut tidak boleh berputus. Adapun kalau kita terputus ataupun wudu kita batal, kan kita ada beberapa yang membatalkan wudu, diantaranya ada keluarnya kentut, ada keluar kecil lah istilahnya, ataupun kita bersentuhan dengan menurut Imam Syafi'i kita bersentuhan dengan lawan jenis, itu dapat membatalkan wudu. Adapun untuk rukun sholat, rukun dulu ya, rukun itu wajibain kotoa, yaitu yang dinamakan rukun itu kan di dalam sholat utamanya ada 17. Ada juga yang mengatakan ada 18, 19 dan seterusnya, ada juga yang 16. Kita yang kita dapatkan konvensional ataupun yang udah masyhur ya ada 17 di dalam rukun. Rukun itu wajibain kotoa, yaitu perkara yang suka putus-putus, kebalikan dari syarat. Nah, dengan demikian kita dapat diketahui kan tadi rukun sholat itu ada 17. Yang pertama niat, takbiratul ihram, baca Fatihah dan seterusnya. Sudah ketahui bersama rukun sholat. Insya Allah kita semuanya suka melaksanakannya. Nah, kita ambil contoh niat. Apakah niat tersebut terus menerus niat? Kan tidak ya. Niat itu cuma diucapkan pas takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram kita mau melakukan atau meniatkan kita mau sholat. Nah, adapun untuk melakukan rukun selanjutnya yaitu takbir dan membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya, kan kita tidak dibarangkan tidak menerus harus membaca itu, tapi kita satu persatu dimulai dari niat, terus takbir, membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Nah, gimana untuk materi hari ini ada sedikit ininya, ada kebayang gitu atau gimana? Nah, untuk selanjutnya kita akan mendalami tentang sholat kan itu tadi udah dibahas ya, syarat sah dan rukunnya itu apa, dan kita harus tahu apa itu sholat
sholat itu kan ada dua ya, menurut bahasa dan juga istilahnya. Sholat itu diambil dari kata sholat yaslu, sholat yaslu, sholatan, ya kan? Itu singkatnya masdar dan artinya itu ialah berdoa. Jadi menurut bahasa sholat itu berdoa. Yang dinamakan berdoa itu sholat, ya kan? Dan adapun menurut menurut bahasanya aqwalun wa af'alun muqtatahatun bil takbir wa muqtatamatun. Ya, nah perkara ataupun perkataan dan perbuatan yang diawali dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam itu. Ya. Nah, sholat yang dinamakan sholat itu bukan hanya sekedar gerak-gerak ataupun istilahnya gerakan tambahan ataupun bacaan tambahan, tapi ada runtutan ataupun bacaan-bacaan yang harus kita bacakan. Nah, segitu kiranya udah ada gambaran untuk sholat, syarat dan rukunnya terlebih dahulunya yang kita bahas tadi ya. Coba syarat gimana definisi syarat? Ma wajaba istamarro dan rukun ma wajaba in qata'a. Ya, alhamdulillah untuk materi hari sekarang sudah disebutkan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemanfaatan, utamanya buat saya dan kalian semua. Dan mohon maaf bila kurang lebihnya itu dari kebodohan saya dan ada lebihnya itu dari Tuhan kita semua. Disebutkan untuk materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.